Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Salawat dan salam senantiasa sama kita haturkan kepada satu manusia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, manusia yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia yang dipuji oleh Yang Maha Terpuji, tidak lain dan tidak bukan kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa melanjutkan perjuangan syariatnya hingga hari kiamat. Para pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kembali lagi kita berjumpa pada kesempatan kali ini. Tentunya masih bersama saya Ujai dan kawan-kawan dari Patroli. Dan 30 menit ke depan kita akan seperti biasa memberikan kisah-kisah yang inspiratif, yang berkaitan dengan kisah-kisah sufi tentunya. Dan mudah-mudahan kita berharap bisa menjadi satu manfaat yang luar biasa untuk kehidupan kita di alam dunia ini. Nah, kita mulai, tapi sebelumnya kita akan bertanya dulu, apa tema kita pada kesempatan kali ini kepada kawan-kawan Patroli. Silahkan. Nyari-nyari kosan sama Bang Dayat. Mau lebaran kita mencoba beli sejadah. Waduh. Temanya kali ini pemirsa, ketulusan niat dan kesadaran beribadah. Tubak-tubak tung-tung. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kisah kita mengenai hal yang berkaitan dengan tema ketulusan niat dan juga kesadaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ketulusan niat sebetulnya tidak jauh berbeda ketika kita berbicara pula tentang apa? Yaitu tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah tentang ketulusan niat ini, di mana seseorang itu ketika dia berbuat sesuatu, ketika melakukan sesuatu, maka harus didasari dengan ketulusan niat. Kalau niatnya tulus, pekerjaannya baik, maka akan diterima dengan baik dan mempunyai kepuasan juga di dalam hati. Orang yang menerimanya pun akan enak, gitu ya, akan merasa bahagia. Tapi berbeda dengan orang yang memang punya niat yang berbeda pula. Bukan tulus dari dalam hati yang paling dalam. Tapi kadang-kadang bahasa kita sekarang banyak orang yang berbuat tapi carmuk. Tahu carmuk? Saya tahu tuh. Nah, Cari muka kena. Cari muka. Cari muka. Artinya memang mau keredoan manusia. Oh, betul. Mau yaitu dipuji oleh manusia, bukan atas dasar untuk mencari ridha Allah, untuk mencari kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan kegembiraan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini menjadi contoh buat kita. Jadi ada di satu kampung, para pemirsa sekalian, ada seorang ustadz, ada seorang ulama, ada seorang kiai yang dikenal sangat dihormati dan punya kewibawaan yang sangat tinggi. Ada kiai, ada ustadz, gitu ya, yang punya kewibawaan tinggi dan sangat dihormati. Ada kiai, ada ustadz yang sangat berwibawa, gitu ya. Iya. Pokoknya ada ustadz, tapi yang pasti bukan ustadz Ujai. Ustadz siapa tuh? Ada deh, pokoknya. Tahu nggak ya? Iya. Tapi pokoknya intinya begitu. Ada ustadz, ada ulama, ada kiai yang punya wibawa tinggi, punya kehormatan di tengah masyarakat. Dan juga ada dua orang yang mempunyai tipikal yang berbeda. Satu adalah orang yang punya niat betul-betul ikhlas, punya ketulusan hati dalam memberi, dan ingin menghormati daripada sang kiai tadi. Orang yang seperti ini sangat luar biasa, ya. Orang yang mau memuliakan ulama, orang yang mau memuliakan daripada ustadz, gitu ya.
Karena orang-orang yang mau memuliakan ulama, memuliakan ustadz, mereka adalah orang-orang yang cinta pula kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Akhirnya dikisahkan, karena memang orang yang ingin memuliakan kiai dan ustadz ini, yang rendah hati, tulus, ikhlas, niatnya bagus, lurus. Dia itu hanya sebagai petani pisang. Petani pisang ya, punya tanaman pisang. Karena memang itu satu-satunya yang dia punya, tapi dia ingin memberikan kepada si ustadz tadi. Ya. Akhirnya dia cari pisang yang sangat bagus. Pisang yang paling terbaik dari panen yang dia punya. Akhirnya dia petik itu pisang tersebut. Lalu dia bawakan beberapa tandan. Berapa tandan tuh? Tandan tuh istilah buat pisang. Ya, kalau misalkan rambutan ikat gitu ya. 2 ikat, 1 ikat gitu. Akhirnya dibawain nih beberapa pandan kepada sang kiai dengan penuh rendah hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk, Pak Kiai, saya punya oleh-oleh sedikit. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya dapat panen gitu ya. Nah, ini saya berikan kepada Pak Kiai dengan harapan Pak Kiai bisa mencicipinya. Masya Allah. Tapi inilah yang saya punya Pak Kiai gitu ya. Tolong Pak Kiai bisa menghargainya dan Pak Kiai bisa menikmati pisang pemberian saya. Alhamdulillah. Diterima dengan baik sama sang Kiai gitu ya. Bisa dikolak. Karena memang bulan puasa gitu ya. Tapi kita nggak tahu pisangnya pisang apa itu. Kalau kolak yang enak pisang apa tuh? Kepok. Nah, cakep banget. Pisang kepok, pisang raja ya. Itu juga enak. Iya. Nah, para pemirsa sekalian, lantas apa yang terjadi setelah diterima? Timbul lagi obrolan gitu ya. Bagaimana obrolan selanjutnya? Nanti akan kita teruskan pada setelah komersil berikut ini. Begitu maksud saya para pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini. Pak tumpak nunggu. Nah, pemirsa sekalian masih bersama kami tentunya ya dalam kisah sufi yang penuh dengan inspirasi. Alhamdulillah. Kelanjutan daripada kisah itu, karena memang sebetulnya dia nggak mau ada embel-embel gitu ya, bukan karena dasar cari muka gitu, dan nggak punya niat apa-apa kecuali hanya memberi, ya sudah. Setelah terjadi dialog gitu ya, panjang lebar, basa-basi, pamit pulang pemirsa. Setelah pamit pulang, mau berangkat ditahan sama Kiai. Entar dulu, gitu kan. Loh, ada apa Pak Kiai? Enggak, entar dulu. Tunggu dulu sebentar, saya mau mengambilkan sesuatu buat kamu. Aduh, jangan repot-repot Pak Kiai. Dalam hati mah, apaan ya? Tumpak nunggu. Tapi enggak juga. Sebab kan dia tulus. Iya, benar. Walaupun senang ya. Ada apa nih ya, gitu ya. Senang pasti namanya, pengen dikasih. Gitu. Jadi akhirnya datang para pemirsa Kiai dengan mengambil beberapa oleh-oleh. Ada peci, ada baju koko, berikut kain, bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang bulan berkah para pemirsa. Kain aja macam-macam mereknya. Ya kan, banyak. Ada kain anu, ada kain cap, gajah. Bukan gitu kan. Ada lagi besok kain cap monyet nyungsep. Tumpak. Tapi nanti yang bikin itu patroli orang. Amin ya robbal alamin. Gak apa-apa, yang penting laku gitu ya. Si Anyam dari Ijuk. Haji kuda pokoknya. Ya pemirsa sekalian sama dirahmati oleh Allah, akhirnya diterima. Walaupun sebetulnya kagak enak. Saya ngasih pisang tapi mendapatkannya yang luar biasa, yang lebih gitu ya. Akhirnya dibawa pulang dan merasa bersyukur kepada Allah. Di tengah jalan ada orang yang memang orang ini sebetulnya nggak punya niat yang ikhlas, niat yang tulus gitu ya. Bahasanya yang tadi saya bilang, kalau misalkan melakukan apa-apa cari muka atau ada embel-embel yang lain. Dia pikir begini, wah si Dola gitu ya. Ceritanya namanya si Dola enak banget, enak bener gitu kan. Dia datang cuma ngasih pisang berapa tandan,
pulangnya bawa peci, bawa baju koko, bawa kain sarung. Nah, berarti nih, gua misalkan kalau bawa hasil panen gua yang bagus, otomatis gua bakal dikasih lebih, gitu kan? Gua ngasihnya juga kudu banyak. Tapi ternyata panennya nggak berhasil kayak si yang satu tuh si Dola, gitu kan? Akhirnya dia beli, maksain nih. Maksain.com pemirsa. Ya kan? Tahu nggak? Gitu kan, kalau nggak tahu diem aja. Iya, diem dah. Gitu ya. Nah, terus kemudian pada akhirnya para pemirsa sekalian pulang karena memang dia nggak mendapatkan panennya dengan baik, dipaksa beli. Gitu kan, beli kemana tuh? Tanah Abang. Beli ke mall. Waduh, tahu di kampung ada mall juga berarti ya. Ada mall yang kata khusus buah-buahan tuh. Ada mall, ada mall. Agur, molen. Ya. Nah, pemirsa sekalian, terus kemudian dibeli nih. Ada durian montong. Mantap banget tuh ya kan. Terus kemudian apel. Terus kemudian apa lagi nya? Oh, alpukat, pokoknya buah-buahan kelas menengah ke atas. Kedomdom kan, cakep tuh, ah? Kedomdom nggak? Nggak ada, itu orang miskin. Ya, Orang nah, miskin di mana? pemirsa sekalian akhirnya dibawa semuanya, lalu diberikan hadiah tersebut. Dengan harapan dalam hati apa nih? Nih gua kan ngasih kan banyak nih, bagus-bagus nih, ya, gitu kan? Kali aja gua pulang lebih banyak lagi, bukan dapat kain sarung, dapat gamis. Syukur-syukur gamisnya kayak Ustadz Hujan. Ya. Iya, gamisnya mah alhamdulillah bagus pemirsa. Orangnya ya begini-gini aja, Ya. ya. Pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi dialog basa-basi seperti biasa. Akhirnya mau pulang, giliran mau balik gitu kan. Biasa gelagat orang yang pengen dikasih ya, belaga-belaga dulu gitu kan. Aduh, saya ini mau pamit nih Pak Kiai. Oh ya, nggak apa-apa, pamit gitu. Terima kasih ya atas apa yang sudah dibawain. Iya, Pak Kiai. Aduh, Masya Allah, bisa kemana-mana antar aja. Akhirnya karena memang nggak ditanggepin, terima kasih, belaga balik gitu kan. Cuman jalannya empel-empel, maksudnya biar dipanggil lagi gitu kan. Iya, betul. Kayak orang lagi nawar dagangan gitu. Iya. Kan misalkan kalau niat ntar gue dipanggil lagi, jawabnya apa, jalannya pelan-pelan tuh. Tapi tetap aja dalam hati kok gue nggak dipanggil lagi. Sampai akhirnya keluar rumah, nggak dipanggil juga pemirsa sekalian. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi di jalanan pada saat jalan pulang ngegerendeng. Rumah. Waduh. Terus mencak sendiri dalam hati. Nah, inilah yang menjadi contoh buat kita sebetulnya. Artinya apa? Dari kisah ini kita bisa melihat orang yang punya ketulusan hati, ya, orang yang punya niat betul-betul, kadangkala memang apa? Ketika dia itu tidak mempunyai niat yang tulus. Bukan, justru mempunyai niat yang tulus dan tidak ada embel-embel. Justru Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gitu ya, yang lebih kepada orang tersebut. Tapi sebaliknya ketika orang niatnya saja sudah salah gitu ya, pengen mengharapkan kemuliaan, mengharapkan yang lebih dari apa yang diberikannya, maka kadangkala justru kebanyakan Allah Subhanahu Wa Taala berikan pelajaran berbeda dari apa yang dia inginkan. Nah, ini persoalan tentang ketulusan hati. Ada lagi pemirsa tentang kesadaran beribadah, ya. Kesadaran beribadah ini harus sangat dimiliki oleh setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman, gitu ya. Nah, beriman kalian deh? Iman Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iman bukannya anaknya Bang Jali, bukan? Imanudin itu. Ya. Nah, pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah lagi tentang anak-anak santri. Tentang anak-anak santri. Anak-anak santri. Ada satu santri pemirsa yang sangat dicintai, disayang sama siapa? Sama kiainya, gitu ya. Nah, yang lain gini dong bro. Iya pasti. Ini kemana sini si Toeng gitu kan. Kayaknya disuruh mulu nih sama kiai nih, kayaknya dia nih yang diperhatiin sama kiai. Sampai akhirnya rasa iri dan dengkinya diajak kawan-kawan, ya kan, untuk musyawarah. Lu lihat nggak? Nih kalau si Toing nih selalu kayaknya disuruh sama Pak Kiai mulu, dapat perhatian lebih sama Pak Kiai gitu kan. Sedangkan kita kan sama-sama santri Kiai gitu. Mestinya bareng-bareng dong. Kalau misalkan kita juga santrinya, bukan dia aja yang disuruh, tapi kita paling kagak gantian kek, gitu ya kan. Nah, terus bagaimana urusannya gitu kan, kata yang lain gitu. Coba menurut lu gimana? Ya udah gini aja. Akhirnya salah satu dari santri ngomong, kita ngadep aja ke Pak Kiai.
Kita bilang sama Pak Kiai gitu. Kenapa nih Pak Kiai nih cuman sayang sama satu orang doang? Akhirnya baik kalau begitu, kita ngadep nih para pemirsa sekalian. Akhirnya setelah ngadep, ketemu sama Pak Kiai, bilang, Pak Kiai, nih saya nih semua mau demo. Demo gitu kan. Mau protes. Saya bertanya sama Pak Kiai, tolong dijawab dengan baik, dijawab dengan jelas. Kenapa kok si Toing sebagai santri Pak Kiai yang melulu Pak Kiai sayang kasih perhatian gitu kan? Sedangkan kita santri-santri yang lain kok nggak pernah gitu kan? Pak Kiai berikan perhatian yang lebih. Terus bagaimana jawaban Pak Kiai? Gimana nih urusannya gitu kan? Akhirnya Pak Kiai tersenyum sambil berpikir dan dijawab sama Pak Kiai. Bagaimana jawaban Pak Kiai? Ya. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Pak tung. Ger. Nah pemirsa sekalian, tadi kan ditanya tuh Pak Kiai sama murid-murid atau santri-santrinya yang protes. Akhirnya Pak Kiai jawab. Setelah nyengir, senyum, mikir kelakuan murid-murid sama santrinya, begini aja. Kalau kamu mau bukti dan mau tahu jawabannya kenapa saya lebih sayang dia ketimbang kamu semua, kita akan lihat satu adegan. Satu adegan gitu kan. Pokoknya, adegannya begini gitu kan. Untuk motong ayam. Kamu semuanya termasuk si Toing nanti saya suruh untuk bawa ayam gitu kan. Cari ayam. Nah, kamu selama 1 minggu tersebut cari tempat yang sepi, yang tidak ada yang melihat, dan potong ketika kamu sadar tidak ada yang melihat ketika itu. Tidak ada yang melihat gitu ya. Akhirnya mereka semuanya pergi cari ayam. Setelah dikasih waktu, seminggu kemudian balik nih pemirsa sekalian. Ya, termasuk si Toing. Yang tadi, yang protes, semuanya pada balik. Ya, dengan ayam yang sudah dipotong. Pak Kiai, saya sudah potong. Pak Kiai, saya sudah potong. Yang ketiga, Pak Kiai, saya sudah potong. Yang keempat, saya sudah potong. Semuanya itu semua kelar, lapor, semuanya sudah potong, buktinya juga ada. Tinggal si Toing. Si Toing yang disayang sama Pak Kiai, ternyata masih utuh ayamnya, belum diapa-apain. Akhirnya Pak Kiai tanya, Toing, kenapa kamu kok belum motong? Begini Pak Kiai, Pak Kiai kan memerintahkan kepada saya untuk memotong ayam tersebut dikala tidak ada yang melihat. Sedangkan saya sadar bahwa dimanapun saya berada, saya tidak akan pernah bisa hilang dari jangkauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa saya tidak akan pernah bisa hilang dari penglihatan Allah dimanapun saya berada. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat saya dan Allah Maha tahu apa yang saya perbuat. Subhanallah. Ternyata letaknya di situ. Karena memang kesadaran yang begitu tinggi dari santri yang bernama Toing ini, itulah letaknya kenapa Pak Kiai tadi lebih sayang sama si Toing. Dan memang si Toing ini, para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, menyadari betul apa yang memang telah disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW ditanya sama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril nanya, ya Muhammad, mahwal ihsan, gitu kan. Apa itu yang dinamakan dengan ihsan? Ada mahwal Islam, ya kan, terus kemudian iman, gitu kan, terus kemudian ihsan. Jadi Islam itu, apa agama kita itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah, ya. Nah, bagaimana pengertian ihsan? Ihsan itu anta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu ka'annahu yarak, kata Nabi Muhammad. Apa artinya? Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau yakinkan engkau bisa melihat Allah. Seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Tapi kalau misalkan engkau tidak mampu untuk bisa melihat Allah, maka yakinkan di dalam diri kamu bahwa Allah senantiasa melihat kamu dimanapun juga.
Sehingga ketika timbul kesadaran yang seperti itu, ketika kita beribadah kepada Allah para pemirsa sekalian, maka ibadah kita akan tetap menjurus lurus kepada Allah tanpa ada embel apa-apanya dan tidak ada niat yang melenceng dan kita takut kepada Allah serta tidak berbuat maksiat. Anak muda ngumpet-ngumpet misalkan mau dia kan pengalaman banget lu kayak iya lancar bener ngomongnya spontan ngitas gitu ya mojok terus kemudian mau cepat cekiki gitu ya terus kemudian tangannya kreatif itu anak muda pemirsa sekalian hati-hati dia akan takut untuk berbuat seperti itu. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Pejabat ketika dia mendapatkan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mau mengambil hak rakyat, dia mau korupsi, dia mau disogok, dia sadar ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, KPK mungkin tidak bisa melihatmu, tapi Allah bisa melihatmu dan pengadilan Allah akan lebih hebat daripada pengadilan yang ada di alam dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Apa yang kita kisahkan pada kesempatan kali ini bisa kita aplikasikan di dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pantun dari patroli. Silakan. Resah dan gelisah. Waduh. Untung ada, tuah tiada. Bagaikan kerbau dicicuk hidungnya. Ada Pak Ustadz yang berkisah. Dan kami patroli yang suka bercanda. Pemirsa di rumah, ya sudahlah. Yang penting kita ambil hikmahnya. Tumbak, tumpak, tung, ger. Demikian pemirsa sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hada min fadli Rabbi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.